Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess dan kita akan bahas dari gelaran Superbet Chess Classic Romania 2022 babak kedua yang mempertemukan Alireza Firouzja berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi. Ini merupakan partai pemanasan mereka sebelum mereka akan bertanding lagi di turnamen yang lebih besar, yaitu turnamen kandidat pada bulan Juni di Madrid nanti untuk menentukan siapa yang akan jadi penantang juara dunia Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia. Teman-teman, Alireza pegang buah putih, Jan Nepomniachtchi pegang buah hitam. Di babak 1 kemarin mereka remis, yaitu Alireza melawan Fabiano Caruana, Jan Nepomniachtchi remis berhadapan dengan pecatur tuan rumah Dejan Bogdan Daniel. Sebelum bahas lebih jauh, aku butuh bantuan kalian teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Superbet Chess Classic Romania. Oh ya, aku juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe di channel ini dan dukung terus RL Chess. Langsung saja kita ke game. Alireza Firouzja memulai dengan E4 dan dijawab oleh Jan E5. Gajah C4, Bishop opening dipilih oleh Alireza. Dan Jan Nepomniachtchi menjawab dengan cepat dengan kuda F6. Putih D3, hitam C6. Putih kuda F3, hitam D5. Putih gajah B3, hitam A5. Ya, mengejar gajah terang milik putih, putih taktis A4. Hitam gajah B4 skak, putih C3. Hitam gajah D6. Putih pion E makan D5. Hitam pion C makan D5. Kemudian putih gajah G5. Ya, mempining dan mengincar pion di petak D5. Hitam menjawab gajah E6. Putih kuda A3. Hitam kuda B D7. Putih kuda B5. Hitam gajah B8. Putih D4. Hitam E4. Putih kuda D2. Hitam rokade pendek. Putih melanjutkan langkahnya dengan manuver kuda F1 dengan mengincar pion D5. Hitam H6. Putih gajah H4. Hitam gajah F4. Putih H3. Hitam benteng E8. Putih G3. Hitam gajah B8. Kemudian Alireza melanjutkan dengan G4. Tapi pemilihan langkah G3 ini teman-teman dianggap bukan sebagai langkah yang akurat pada saat posisi gajah di petak F4. Pilihan lain yang dianggap lebih tepat untuk merespon ini adalah dengan putih menjalankan menteri E2. Ya, dengan tujuan kuda E3 kemudian bisa memilih rokade panjang. Nah, dengan pilihan Alireza menjalankan G3, kemudian Jan Nepomniachtchi jawab gajah B8, sangat menunda keamanan dari Raja Putih. Dan kemudian Alireza melanjutkan dengan G4. Dan kemudian Jan Nepomniachtchi menjawab langkah yang tepat dengan manuver kuda F8. Dengan tujuan kuda ke petak G6, Alireza kemudian kuda E3. Jan Nepomniachtchi kuda G6. Alireza pada saat kuda G6 melakukan langkah yang kurang tepat, yaitu memukul kuda di petak F6. Langkah yang lebih tepat dalam posisi ini adalah gajah G3. Ya, jika memilih gajah G3, maka Jan Nepomniachtchi diprediksi akan melanjutkan dengan kuda F4. Ya, dengan ide kuda D3, apabila memilih gajah ke petak C2, maka akan ada lanjutan gajah D7. Ya, dengan ide mengancam kuda di petak B5 dan akan ada lanjutan menteri B6. Ya, jika hitam memilih makan dengan pion, maka ini akan menguntungkan untuk pemain putih. Mengapa? Karena putih akan melanjutkan dengan menteri D2 dan dengan ide membuka kuda F5 mengancam pion H6. Jika dilanjutkan, apabila hitam menjalankan kuda H4 dengan ide skakster, maka putih akan menjawab dengan rokade panjang.
Tapi secara pengertian posisi ya bahwa rugi sekali hitam bermain dengan seperti ini. Mengapa? Karena pion D5 ini akan selalu jadi weakness, akan jadi sebuah kelemahan untuk hitam dan harus dijaga terus. Oke, dan kita back to the game. Kemudian lebih memilih dengan memakan menteri. Ya, Alireza gajah pukul pion D5, hitam gajah pukul gajah. Ya, pilihan lain yang bisa dilakukan oleh hitam dalam partai ini adalah dengan menjalankan kuda ke petak F4. Ya, jika memakan pion M4, maka akan ada jawaban gajah ke petak D5, teman-teman. Ya, yang kalau dimakan gajah pukul gajah, maka akan kuda D5. Nah, inilah karena terlambatnya pengamanan Raja Putih, teman-teman. Jadi sebuah beban juga buat Putih dalam posisi ini. Ya, apabila menteri E2, maka akan ada lanjutan gajah ke petak F4. Sangat tidak enak ya. Oke, tapi Jan Nepomniachtchi memilih langkah berbeda. Dia tidak memilih kuda F4 dan dia memilih gajah pukul gajah. Kemudian kuda pukul gajah dan Jan Nepomniachtchi menteri G5. Kemudian putih C4, hitam gajah F4. Dan dalam posisi ini sebenarnya sebuah kesalahan dilakukan oleh Jan Nepomniachtchi karena pilihan gajah F4 membuat pergerakan serangan dari hitam lebih lambat. Pilihan lain yang bisa dilakukan oleh hitam adalah dengan memaksa kuda ke petak F4. Ya, apabila mundur kuda E3, maka akan ada jawaban kuda D3. Dan jelas ini menguntungkan untuk pemain hitam. Dan jika kuda pukul kuda, maka akan ada jawaban gajah pukul kuda. Ya, jelas rokade pendek sangat berbahaya dan selanjutnya akan ada dorongan pion E3. Karena raja masih di tengah, teman-teman. Mungkin kita perlu bahas juga ya, mengapa pada saat kuda ke petak F4, putih bisa melakukan kuda C7, maka akan ada hukuman gajah pukul gajah, gajah pukul kuda, kemudian kuda pukul gajah, ancam 2 benteng, maka akan ada jawaban kuda D3, teman-teman. Yang kalau kalian pilih raja F1, maka akan ada jawaban menteri F4. Ancam kuda C7 dan ancam mati di petak F2. Back to the game, akhirnya putih menjalankan C4, kemudian hitam gajah F4, putih menteri B3, kemudian hitam H5. Ya, putih kuda E3 dengan maksud mengamankan raja rokade panjang, kemudian hitam menteri H4. Putih pion G makan H5, hitam menteri H5. Ya, belum bisa mengamankan rajanya, Alireza menteri D1. Kemudian hitam menteri H6, putih kuda F5, hitam menteri H7. Putih melanjutkan dengan menteri G4, hitam benteng A6. Putih raja D1. Ya, rokade manual dilakukan oleh Alireza untuk mengamankan rajanya, hitam benteng F6. Putih benteng E1, hitam kuda F8. Ancam kuda di petak F5, putih kuda E3. Hitam tarik gajah B8, putih menteri E2. Menjaga pion F2, hitam menteri H4. Putih benteng F1, hitam benteng F3. Putih raja C2, hitam kuda E6. Ya, kita mulai melihat teman-teman bahwa Jan Nepomniachtchi mulai memegang kendali serangan dan memaksa Alireza untuk bertahan. Ini seperti melumpuhkan gaya bermain Alireza ya teman-teman, di mana Alireza lebih suka permainan yang menyerang, tapi dalam game ini dia harus bertahan. Kemudian kuda D5 dimainkan oleh Alireza mencegah kuda F4, hitam kuda G5. Putih benteng A E1, hitam benteng E6. Putih kuda D5 C3, hitam benteng E F6. Menambah tekanan ancam pion F2. Alireza memilih kuda D1. Dan teman-teman perlu notice bahwa langkah ke-39 ini adalah langkah blunder Alireza. Mengapa? Karena dengan memilih kuda D1, maka evolution bar-nya menurun dan ada langkah apa berikutnya? Ya,
Karena Ian Nepomniachtchi terus memegang kendali serangan dengan benteng F3 tarik ke petak F4. Ya, pilihan yang lebih tepat dilakukan oleh Alireza Firouzja dalam partai ini harusnya adalah mengamankan rajanya dengan raja ke petak B1. Ya, apabila benteng pukul pion F2, maka Alireza bisa benteng pukul benteng, dan menteri ke petak G4. Ya, memaksa peraduan yang jika dimakan, maka akan mengancam pion di petak E4. Dan Alireza punya aset pada pion promosinya di jalur D. Dikatakan dalam pilihan langkah ini bahwa putih lebih unggul daripada hitam. Ya, sayangnya Alireza lebih memilih tarik mundur. Ini bukan seperti kebiasaan Alireza di mana memutuskan untuk bertahan total. Pilihan lain yang bisa dilakukan adalah dengan kuda ke petak D5, teman-teman. Setelah kuda D1, hitam memilih benteng tarik ke petak F4. Kemudian putih menteri E3 dan Ian Nepomniachtchi memplot kuda petak F3, ancam benteng. Kemudian Alireza dorong pion D5. Ya, tidak memilih benteng E2. Yang jika dipilih dengan benteng E2, maka hitam akan melanjutkan dengan menteri H3, ancam benteng. Dan ya, membuat harus bentengnya tarik mundur lagi karena tidak ada yang bisa yang menjaga benteng. So, Alireza lebih memilih langkah D5. Coba mengganggu dengan pion promosinya, Ian Nepomniachtchi, gajah E5. Ya, teknik kuncian, teman-teman. Mencegah kuda ke petak D4. Kemudian Alireza dorong pion C5. Ian Nepomniachtchi ambil benteng di petak E1 skak. Kemudian benteng E1. Ian Nepomniachtchi benteng pukul F2. Kuda pukul benteng. Dan benteng F3 dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi, tidak langsung memakan benteng pukul F2. Kemudian langkah berikutnya terjadi sebuah langkah kejutan karena Alireza Firouzja ternyata lebih memilih kuda pukul pion E4. Ya, padahal dalam pilihan lainnya Alireza bisa memilih menteri pukul pion E4, yang kalau misalkan benteng pukul kuda, maka Alireza bisa memilih menteri ke petak D1. Ya, jika dilanjutkan dengan menteri ke petak H5, maka bisa memilih benteng ke petak E2. Tapi Alireza ternyata setelah Ian Nepomniachtchi benteng F3 lebih memilih kuda pukul pion E4. Yang membuat Ian Nepomniachtchi ya jelas langsung makan menteri milik Alireza. Ya, apakah ini masuk blunder amatir? Mengapa Alireza berani melakukan ini? Mungkin karena dia merasa dia memiliki aset pada pion D-nya ini. Ya, kemudian benteng pukul menteri dan benteng pukul benteng. Kemudian hitam F5. Putih kuda M4 C3. Hitam gajah pukul kuda. Menyederhanakan permainan. Alireza kuda pukul gajah. Kemudian menteri F2 skak. Ya, tidak ingin menjatuhkan pion di petak C5, Alireza memilih raja D3. Hitam F4, putih benteng E4. Ya, mengancam pion F4 dan coba menukar dengan memberikan pion C5. Hitam menolak dengan menteri G3 skak. Kemudian putih raja D2, hitam F3, mengganggu dengan pion promosinya. Kemudian putih D6, hitam menteri G2 skak. Putih kuda E2, memberikan kudanya untuk menutup. Teman-teman, sobat pencinta catur, apakah langkah yang harus dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi untuk bisa mengantongi kemenangan di partai ini? It's challenge times. Coba pause videonya dan komentar apa langkah yang tepat. Ya, tepat sekali adalah dengan tidak makan kuda, yaitu dengan mendorong pion F2. Kemudian putih benteng E8 skak. Raja naik ke petak F7, ancam benteng. Alireza benteng E7 dan hitam raja F6, Alireza menyerah. Ya, pada saat raja F7 apabila putih memilih dorong pion D7, maka hitam akan menjawab dengan menteri ke petak D5 skak dan menjatuhkan pion D7. Kemudian pun pion di petak F2 ini akan jadi aset berikutnya.
Dan akhirnya Alireza mengakui kekalahan dari Ian Nepomniachtchi yang akan jadi lawannya pada turnamen The Kandidat. Dan berkat kekalahan ini harus dibayar dengan mahal. Alireza keluar dari 2.800 klub. Ya, dia turun. Dan saat ini elo ratingnya adalah ya, Alireza saat ini secara live rating turun menjadi 2.798. Ya, minus 5 elo rating karena kalah dari Ian Nepomniachtchi. Sementara Ian Nepomniachtchi berkat kemenangan ini menambah 4 pada elo ratingnya dan naik 1 peringkat menjadi peringkat 5 dunia yang tadinya peringkat 6 dunia dengan 2.777. Wow. Bagaimana menurut kalian, apa yang terjadi dengan Alireza? Apakah ini harga yang mahal karena dia tidak mengikuti kompetisi selama 5 bulan? Ada apa dengan Alireza? Ya, apakah ini benar seperti komentar kalian selama ini, bahwa Alireza memang belum matang dan dia belum berada di level terbaiknya? Ya, teman-teman bisa ikutin terus Superbet Chess Classic Romania 2022 hanya di YouTube RL Chess setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Siapa menurut kalian yang akan jadi juara? Apakah Ian Nepomniachtchi? Dan berkat kemenangan ini juga Ian Nepomniachtchi jadi pimpinan klasemen bersama Wesley So dengan 1,5 poin dari 2 babak. Di babak berikutnya, Ian Nepomniachtchi akan bertemu dengan Domingos Perez Linier, pecatur Amerika Serikat yang baru saja remis melawan Fabiano Caruana di babak kedua. Sementara Alireza Firouzja akan bertemu pemain kuat yaitu Levon Aronian. Alireza berada di peringkat terakhir bersama dengan Shahriar Mamediarov dengan 0,5 poin. Ya teman-teman, dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Dukung terus Catur Indonesia. Catur Yes, Indonesia Jaya. Ada apa dengan Alireza? Ini seperti bukan Alireza yang kita kenal.